Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wajawazna, dan telah kami seberangkan bi Bani Israel, Bani Israel, al-bahra, laut. Fa'atba'ahum, lalu mengikuti mereka Fir'aunu, Fir'aun, wa junuduhu, dan bala tentaranya, baghyan, dengan kedengkian, wa adwan, dan permusuhan. Hatta, sehingga, idza, apabila, adrakahu, menemuinya, al-gharaqu, tenggelam. Qala, ia berkata, amantu, aku telah beriman, annahu, sesungguhnya, la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali, amanat bihi, telah beriman kepadanya, Banu Israel, Bani Israel. Ini yang sering kita dengar kata Bani, ya. Apa bedanya dengan Banu? Ya, kalau Banu ini posisi kata Banu menjadi subjek. Ya, dalam tata bahasa Banu ini posisinya menjadi subjek. Ketika selain subjek, ya, yaitu menjadi objek, maka kata Banu berubah menjadi kata Bani. Ya, Bani. Aslinya Banuna atau Banina. Nah, kalau Al-Banun kita pernah mendengar di ayat yang lain. Ya. Jadi kata Banu sama ya dengan kata Bani, hanya posisi kata dalam kalimat yang membedakannya. Wa ana, dan aku, minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat kita masih berbicara tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkisah tentang Nabi Musa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar agar Fir'aun
yang begitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keingkarannya kepada Allah dan kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Musa yang mendakwahinya, begitu keras penentangannya. Maka Nabi Musa bermohon kepada Allah, Rabbana tu'mis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Tuhan kami, hancurkan, binasakan harta mereka dan keraskan hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai melihat al-adzab al-alim, siksa yang sangat pedih. Lalu dijelaskan oleh Allah, qala qad ujibat da'watukuma. Allah mengatakan doa kalian berdua, doanya Nabi Musa dan doanya Nabi Harun dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Fastaqima, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berlaku istiqomah, berlaku tetap konsisten di dalam ajaran Allah atau di jalan Allah. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan Allah berpesan jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Kalau bahasa kita sekarang, jangan ngikuti orang yang nggak ngaji. Ya, orang yang ngaji ayat, orang yang ngaji ajaran-ajaran Allah, jangan mengikuti jalannya orang yang nggak ngaji, yang nggak ngerti agama. Gitu ya, jangan mengikuti itu. Nah, lalu di ayat kita hari ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana proses dibinasakannya Fir'aun. Proses dibinasakannya Fir'aun adalah dengan cara Allah menyeberangkan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel menyeberangi laut. Ada yang menyebut laut ini adalah laut Suez, ya, terusan Suez kalau sekarang. Posisinya di daerah sana. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyeberangkan Nabi Musa bersama Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa dan Bani Israel mengikuti dari arah belakang mereka. Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa dengan penuh kedengkian dan permusuhan. Nggak suka dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh mereka, kemudian sampailah di pinggir laut. Kisah detailnya bahwa Bani Israel saat itu minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu, kepada Allah, agar menyelamatkan kita. Depan kita laut, belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, tongkat mukjizat. Maka seketika itu juga air laut membelah menjadi dua, membuatkan jalan bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Lalu Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi laut itu, menyeberangi dengan tanpa ada air. Ya, airnya membelah menjadi dua. Fir'aun mengikuti dari arah belakang bersama bala tentaranya.
Kita lihat bagaimana penjelasan Allah. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dengan kedengkian, ketidaksukaan. Seringkali begitu, orang kalau sudah nggak suka dikejar. Semua jalan yang dilalui diikuti dan dikejar. Kalau zaman sekarang ya kemanapun dikejar, apapun caranya dilakukan, persis seperti yang dilakukan oleh Fir'aun pada zaman itu, dan penuh dengan permusuhan, nggak suka dan memusuhi. Kalau cuma nggak suka, tidak memusuhi, bisa jadi diem. Saya nggak suka sama dia, diem. Tapi ini nggak suka dan ada gerakan memusuhinya, wa adwan. Hatta idza adrakahul gharaqu, sehingga ketika Fir'aun telah mulai tenggelam, adrakahul gharaq, qala, baru dia mengatakan, amantu, aku beriman, aku percaya, annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israel, bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Sudah megap-megap, kata orang Jawa teh, ya. Sudah megap-megap di laut, baru dia percaya. Berbagai peristiwa sebelumnya sudah cukup menjadi bukti bahwa apa yang diimani oleh Nabi Musa adalah Allah yang maha benar. Sudah banyak peristiwa yang juga merupakan bagian dari peringatan dari Allah. Masa paceklik pernah dialami oleh penduduk Mesir di zaman Fir'aun. Paceklik yang saat itu pohon kurma tidak tumbuh ya dari satu pohon itu kecuali satu butir biji kurma. Satu butir pohon kurma yang biasanya sekali panen satu pohon bisa menghasilkan antara 100 sampai 150 kilo per pohon. Ya. Itu nggak tahu butirannya berapa banyak kalau 100 kilo atau 150 kilo. Ini pada masa paceklik itu kurma hanya satu biji, satu butir. Subhanallah, berat. Ya. Pernah juga Allah peringatkan dengan wabah kodok. Ini zaman Fir'aun ya. Wabah kodok ini benar dikisahkan di dalam Al-Quran. Kodok banyak banget di mana-mana kodok. Mohon pikirannya jangan kemana-mana ya. Ini benar ini dalam Al-Quran kisahnya. Wabah kodok. Iya Ustadz, benar sih benar, tapi jangan diulang-ulang kodoknya gitu. Ya, wabah kodok. Jadi kalau ada orang yang buka mulut mangap, kodok lompat ke dalam mulutnya. Saking banyaknya kodok. Pernah kejadian seperti itu. Ya, jadi ketika paceklik minta kepada Nabi Musa minta kepada Tuhanmu supaya ya menghilangkan masa paceklik itu. Ketika wabah kodok, begitu juga minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah agar dihilangkan wabah kodoknya, dan hilang setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah. Pernah juga ya
Kalau dibilang banjir, banjir darah mungkin ya. Tapi bahwa setiap air yang keluar itu adalah darah. Ini jadi ingat kemarin ada di mana tuh share video katanya banjir darah, padahal bukan darah itu ya. Itu adalah akibat dari apa namanya itu? Iya, pabrik ya, limbah pabrik ini. Saya dengar limbah pabrik. Nah, jadi seperti itu di zaman Nabi Musa. Minta lagi kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah, dihilangkan. Dan yang lain-lain sudah banyak yang Allah berikan peringatan kepada mereka berupa bencana-bencana. Tapi tidak juga menyadarkan Fir'aun. Tidak juga bisa dilihat dengan mata keimanan. Barulah ketika Fir'aun sendiri yang merasakan beratnya azab Allah, mau tenggelam, sudah tidak punya pengharapan lagi, baru dia mengatakan, sekarang aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Di sini masih nanggung kalimatnya. Dia tidak menyebut aku percaya kepada Allah Tuhanku. Nggak ada kata itu. Ya, tapi yang ada adalah aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Nanggung kalimatnya. Ya. Begitulah ya yang terjadi. Dan Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk yang berserah diri, termasuk yang Islam. Nah, ini berarti kan Fir'aun mengakui agamanya Nabi Musa adalah agama Islam, Muslim, berserah diri. Sama dengan kita hari ini, agama kita Islam, kita Muslim, berarti kita ini adalah orang yang berserah diri, sama. Ya. Bahkan kalau diurut lagi ke atas, agama Islam juga Nabi Ibrahim, ya, dan juga nabi-nabi yang sebelumnya, semuanya Islam. Sekali lagi, agama yang paling tua di muka bumi ini adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Ya, bukan agama yang lain. Ayat berikutnya 91. Al-ana, apakah sekarang? Sedikit penjelasan tentang tata bahasanya. Kata al-ana, a-nya dipanjangkan. A yang pertama, al-ana. Ini secara tata bahasa ada dua. Yang pertama a, dan yang kedua adalah al-an. Gitu ya, al-an. Al-an artinya sekarang. Nah, a yang sebelumnya apakah? Nah, karena ada a yang di depan sini ya, kemudian dipanjangkan karena alif lam ta'rif itu ya, maka kemudian a yang depan itu dipanjangkan bacanya. Maka di situ ada arti apakah. Al-ana, apakah sekarang? Gitu ya. Waqad, dan sungguh, asoita, engkau telah durhaka, qablu, sebelumnya, wa kunta, dan engkau adalah minal mufsidin, termasuk orang yang membuat kerusakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Fir'aun mengucapkan kalimat amantu, aku percaya, annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel, bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang dituhankan oleh Bani Israel. Maka pertanyaan kepada Fir'aun, apakah sekarang pada saat kamu sudah
tenggelam, ya, sudah megap-megap, ya. Kalau bahasa hadisnya itu nafas sampai di tenggorokan, ya, sampai nafas di tenggorokan. Sudah nafas di tenggorokan, kamu baru mempercayai bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang dituhankan oleh Bani Israel. Apakah sekarang padahal dulu kamu sudah diberi bukti kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa? Kamu telah durhaka, ya, sebagaimana yang tadi kita ceritakan, ya, bahwa berbagai peristiwa-peristiwa untuk membuktikan kebenaran ajaran Nabi Musa sudah terlihat jelas, tapi tetap saja mereka ingkar, mereka durhaka. Wa qad asaita, ya, qablu, sebelumnya, wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang membuat kerusakan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, meskipun secara aturan kerajaan legal, ya, secara aturan kerajaan legal, ya, mungkin kalau zaman dulu sebutannya peraturan raja, ya, dan itu dibuat oleh Fir'aun seolah-olah ketika yang membuat adalah penguasa, itu adalah legal. Di zaman Fir'aun dibuat peraturan, siapapun yang lahir laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Itu termasuk peraturan. Nah, yang mengeluarkan peraturan itu adalah penguasa, seolah-olah legal. Seolah-olah, ya. Tetapi bahwa yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah perbuatan merusak. Ya, perbuatan merusak. Semua perbuatan durhaka kepada Allah dikategorikan sebagai perbuatan merusak. Ya, semua perbuatan durhaka, perbuatan maksiat, apapun itu semua merusak. Meskipun pelaku perbuatan maksiat seringkali merasa apa yang saya lakukan tidak merusak. Ya, mohon maaf, misalnya dulu, ya, bahwa Jakarta ini termasuk dibangun dengan dana dari miras dulu, ya, seolah-olah itu adalah membangun, tapi hakikatnya itu kedurhakaan dan itu merusak, ya. Nah, apapun itu, maka ketika ada orang yang diingetin, kamu jangan dosa lagi, jangan berbuat maksiat lagi, itu merusak. Apa jawaban dia? Siapa yang merusak? Saya tidak merusak orang lain. Kalau dibilang rugi, saya sendiri yang rugi. Udah, kamu nggak usah usil. Nah, seringkali begitu. Apapun perbuatan maksiat, hakikatnya merusak. Meskipun seolah-olah dibungkus dengan legalitas, ya, ini yang kita bisa ambil pelajaran dari kisahnya Fir'aun ini. Ayat berikutnya 92. Fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika, kami menyelamatkanmu, bibadanika, dengan badanmu, ya. Ternyata badan ini bahasa Arab ini, ya, badan itu ya badan, jasad, jasad juga bahasa Arab, mungkin yang bukan bahasa Arab, fisik gitu ya, fisik. Nah, badan, litakuna, agar engkau menjadi liman, bagi siapa yang khalfaka, di belakangmu, ayatan, tanda-tanda, wa inna, dan sesungguhnya, kathiron, kebanyakan, minan nas, dari manusia, an ayatina, terhadap ayat-ayat kami, la ghafilun, sungguh orang-orang yang lalai.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengabadikan jasadnya Fir'aun, tidak rusak, dan bisa dilihat ya saat ini di negeri Mesir. Mungkin di antara jamaah ada yang sudah pernah ke sana dan melihat. Ya. Ternyata ini adalah desain dari Allah. Di laut tidak rusak badannya Fir'aun. Maka ditemukanlah. Dan kemudian hari ini bisa kita lihat, ini loh orang yang dulu pernah membuat kerusakan dan kedurhakaannya yang sangat-sangat melampaui batas. Dan buat kita sekarang saat ini adalah gak ada lagi yang kedurhakaannya melebihi Fir'aun ini. Sehingga perlu diambil pelajaran oleh siapapun. Dan gak boleh mengulangi. Meskipun ternyata akan selalu ada orang-orang atau penguasa-penguasa model-model Fir'aun seperti ini. Akan selalu ada. Ya. Karenanya Allah mengabadikannya agar kita selalu mengambil pelajaran dari kisahnya Fir'aun ini. Ayat yang ke-93. Walaqad, dan sungguh benar, bawa'na, telah kami tempatkan Bani Israel. Nah sekarang Bani ya, karena posisinya objek, kami tempatkan Bani Israel, Bani Israel mubawwa asidqin, di tempat yang bagus, warazaqnahum, dan kami beri rizki kepada mereka, minat thayyibat, dari yang baik-baik, famakhtalafu, maka mereka tidak berselisih, hatta, sehingga ja'ahum, telah datang kepada mereka, al-ilmu, ilmu, pengetahuan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yaqdi, memutuskan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima, di dalam apa-apa yang kanu, mereka adalah, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka berselisih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, dan kita lihat di sini ya, dalam kisah-kisah Fir'aun dan Nabi Musa ini, Bani Israel tidak melakukan perlawanan terhadap Fir'aun. Ya, Bani Israel tidak melakukan perlawanan. Yang ada adalah Bani Israel justru lari dari kejaran Fir'aun. Kemudian binasanya Fir'aun adalah melalui tangan Allah. Allah yang membinasakan. Bukan peperangan atau peperangan yang dilakukan antara Bani Israel dan Fir'aun, tidak. Tapi Allah yang membinasakan dengan cara menenggelamkan Fir'aun. Begitu kuatnya kekuasaan Fir'aun saat itu. Bani Israel melihat seolah-olah tidak ada lagi cara kecuali harus lari. Karena semua lini sudah dikuasai oleh Fir'aun. Lini ekonomi, ya, kekayaan melimpah yang dipegang oleh Fir'aun. Namanya juga raja, penguasa. Ya. Kemudian bala tentara juga jumlahnya sangat banyak.
maka Bani Israel tidak bisa melawan Fir'aun kecuali lari. Tetapi kita harus tahu bahwa walaupun ya tidak bisa melawan, tapi binasa Fir'aun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira ya yang bisa kita lihat dari kisahnya Bani Israel dan Fir'aun. Kemudian Allah tempatkan Bani Israel di tempat yang bagus. Sesudah itu berbagai peristiwa terjadi dan termasuk Allah tempatkan Bani Israel di Palestina, Al-Quds. Ya, dalam dalam lanjutan sejarah mereka. Dan Palestina adalah tempat yang bagus, mubawwa asidqin, tempat yang bagus. Ya. Dan Allah memberikan rizki kepada mereka dan mereka tidak berselisih hatta ja'ahumul ilm, sampai mereka mendapatkan ilmu. Ada yang menyebutkan bahwa ini sampai Allah menurunkan Taurat kepada mereka. Begitu sudah turun Taurat, maka kemudian berselisih. Ada yang menyembah patung. Ya. Dari hasil dalam tanda petik dakwahnya Samiri, ya, penyesatan yang dilakukan oleh Samiri, Bani Israel sebahagian mengikuti itu. Dan juga ada yang menyebut bahwa mereka tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Padahal sebelum datang Nabi Muhammad, mereka sudah berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, mereka tidak beriman. Nah, inilah mereka berselisih sampai datang ilmu kepada mereka. Hari ini mungkin kita sulit mendakwahi mereka, tapi Allah yang akan menentukan siapa yang berada di atas kebenaran. Tentu kita yakin bahwa kitalah yang mengikuti ajaran-ajaran Allah, mengimani Al-Quran dan mengikutinya. Ini adalah jalan yang benar, yang paling benar, yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa difahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita akhiri tadabbur kita pagi hari ini dengan membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.